Oke teman-teman semua, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tingkat imbalan rata-rata geometrik versus aritmetik. Nah, di sini kita lihat pengertian masing-masingnya. Tingkat imbalan rata-rata geometrik itu menjawab pertanyaan, berapa sih tingkat pertumbuhan investasi Anda? Berapa sih tingkat pertumbuhan investasi kita yang kita tanamkan misalkan di tahun 2020. Nah, jadi rata-rata geometrik ini lebih ke jangka panjangnya, makanya di sini disebut pertumbuhan. Sedangkan rata-rata aritmetik itu juga memperlihatkan berapa pertumbuhan investasi kita, tapi hanya dalam bentuk tahun atau misalkan ya kita nanam tahun 2020, berarti kalau rata-rata aritmetik itu melihat pertumbuhan investasi kita di 2021 atau di tahun depannya. Sedangkan kalau di geometrik itu kita bisa melihat untuk 5 tahun ke depan gitu. Jadi untuk geometrik itu lebih ke jangka panjangnya, sedangkan kalau melihat imbalan untuk jangka pendeknya atau dalam jangka waktu setahun itu dari aritmetik. Lanjut. Nah, ini untuk rumus geometrik ya, geometric average return 1 ditambah rate of return di tahun pertama dikali 1 tambah rate of return for year kedua dikali sampai ke tahun berapa kita berinvestasi. Jangan lupa dipangkatkan 1 per n, baru nantinya dikurang 1. Biar lebih jelas lagi kita lihat contoh soalnya. Nah ini dia, hitunglah rata-rata aritmetik dan geometrik dari saham dua ini. Kalau teman-teman lihat di sini annual return-nya di tahun pertama ya kita nggak dapatin return dong. Value of stock yang kita beli itu $25. Di tahun dari tahun 0 ke tahun pertama itu 40% annual return-nya. Value of stock kita naik menjadi 35. Annual return di tahun kedua tuh minus 50%, sehingga value of stock kita turun jadi 17,5. Nah, untuk aritmetik itu tinggal tahun pertama dikurang tahun kedua, atau selisihnya, berarti 40 dikurang 50 dibagi 2. Nah, makanya kenapa ini dikurang? Karena dia kan tadi kerugiannya sebesar 50%. Kalau misalkan di sini keuntungan 50%, maka harusnya ditambah. Tapi karena dia rugi, makanya dikurang. Habis itu kita bagi 2, karena dalam jangka waktu 2 tahun, maka akibatnya rata-rata aritmetik kita sebesar min 5%. Artinya kita mengalami kerugian sebesar 5%. Untuk rata-rata geometrik, kita lihat rumusnya 1 ditambah R tahun pertama dikali 1 tambah R tahun kedua dipangkatkan 1 per 2 dikurang 1. Di sini R-nya kan tadi 0,4 ditambah 1, makanya 1,4. R di tahun kedua minus 0,5 ditambah 1 jadinya 0,5 dikali pangkatin setengah dikurang 1, makanya rata-rata geometri kita min 15,33. Rata-rata geometrik di sini lebih besar ketimbang rata-rata aritmetik. Kenapa ya? Karena sekali lagi aku ingatin, kalau geometrik kita berbicara masalah jangka panjang. Jadi kemungkinan ketika kita menanam di saham itu, kita dalam jangka panjang rugi kita bisa mencapai minus 16,33%. Lanjutkan. Nah ini memilih rata-rata yang tepat. Rata-rata aritmetik dan geometrik adalah suatu nilai yang penting dan benar. Tabel berikut ini memberikan panduan tentang mana rata-rata yang tepat digunakan dan kapan. Nah, jika kita menanyakan pertanyaan atas berapakah tingkat imbalan tahunan yang kita harapkan di tahun depan, yang kita pakai adalah aritmetik. Kenapa aritmetik? Karena dihitung dengan menggunakan tingkat imbalan tahunan, maka dia per tahun. Kalau kita hanya mengukur untuk tahun depan, itu aritmetik. Tapi kalau kita mau tahu imbalan tahunan selama beberapa tahun atau enggak dalam jangka panjang, yang kita gunakan adalah geometrik. Kenapa? Karena itu dihitung setelah periode masa lalu yang sama. Nah ini mungkin langsung kita contoh soalnya. Mary has decided to keep the stock given to her by her grandmother. However, now she want to consider the prospect of selling another gift made to her 5 years ago by her grandmother. Jadi kurang lebih dari 5 tahun. What are the arithmetic and geometric average? Jadi dia cari arithmetic sama geometric average rate-nya of return for the following stock investment. Nah kita lihat langsung tabelnya gimana. Nah ini dia kan tadi selama 5 tahun ya. Nah untuk pembeliannya di atau nilai stok di awalnya itu $10.000. Terus di tahun pertama kita rugi 15%, naik lagi 15, terus 25, 30, terus turun lagi min 10. Sehingga nilai value of stocknya juga berfluktuasi. Kita lihat langsung cara pengerjaannya.
Nah ini value of stocknya berfluktuasi ya, jadi kurang stabil. Nah ini rumus geometric average return, langsung aja. Kalau secara aritmetik dia kan sum of the year of annual rate of return dibagi number of year. Tadi 45%. 45% tuh jumlah return semuanya dari tahun pertama sampai tahun kelima dibagi jumlah tahunnya. Makanya annual returnnya sebesar 9%. Based on the past performance of the stock, Mary should expect that it will earn 9% next year. Jadi misalkan Mary memiliki saham itu, mulai nanam saham itu 2020, di 2021 dia bakal dapat return sebesar 9%. Jadi itu fungsi aritmatik untuk memprediksi di tahun berikutnya. Kita lanjut, gimana perhitungan geometriknya? Nah, kita masukin rumus satu-satu ya. Jangan lupa di sini ada per n-nya, karena n-nya 5 tahun dikali atau dipangkatkan 1/5 dikurang 1, jadi nanti hasilnya sebesar 7,41%. Kita lihat penjelasannya. The arithmetic average is 9%, while the geometric average is 7.41%. The geometric average is lower as it incorporates compounding of interest. Both of these average are useful and meaningful, but in answering to a very different question. Ya, karena keduanya memiliki informasi yang sama tapi menjawab pertanyaan yang berbeda. Karena sekali lagi aritmetik untuk jangka pendek, sedangkan kalau kita untuk menganalisis dalam beberapa tahun ke depan atau pertumbuhan jangka panjang, itu kita menggunakan geometri. Oke, mungkin segitu dulu. Kita lanjut materi selanjutnya di video selanjutnya.